Mulane kepingin opo catet. Mulane di pelajaran KPB itu ada namanya blueprint, diajari cara membuat blueprint. Nah itu sebagai bentuk literasi kita, afirmasi kita, doa kita. Pertanyaannya sakniki sampean wis nempel ke gambar nom. Jangan-jangan masuk ruang tamu sudah ada gambar kalender BMT. Ruang tamu masuk sudah ada kalender BNI BRI. Itu sama halnya ketika masuk rumah plek ada kalender BMT BRI BNI, otak ini sudah terinstal. Kapan lunas, kapan utang maneh. Diganti kalendernya diganti. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Padahal dari Imam Ghazali, Anda tahu siapa yang menghancurkan agama, Anda tahu siapa yang menghancurkan bangsa ini, yaitu orang-orang yang menjadikan pendidikan sebagai lahan industri. Bahkan sekarang ini pangapunten saking ta'assub fanatik yang berlebihan, nolong orang saja ditakoi, Pak. Ono wong kecelakaan berat ditakoi, Pak, cepet Pak, tolong saya Pak. Kamu Islam apa Kristen? Islam Pak, saya Islam Pak. Cepet tolong Pak. Sebentar, NU apa Muhammadiyah? Astagfirullah. NU Pak, saya itu NU. PKB apa P3? Ini salah kecet-kecet Pak. Masa nulungi wong saya kita asup Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqwa wan najah, amma ba'du. Yang kami takzimkan segenap jajaran staf pengasuh Pondok Pesantren Salaf Khosinatul Abrar, Ustaz Haji Nur Kholik, Ustaz Haji Ukit Subowo, jajaran kepengurusan founder SBC Mas Ridwan Abadi, Presiden Kang Aldi, dan semua tim yang terlibat dalam sukses berkah community, teman-teman sahabat-sahabat OYC 6, nggih, OYC 6 nggih. Sebanyak 113. Semoga dari 113 ini akan melahirkan muharrik-muharrik, penggerak-penggerak perjuangan, penggerak peradaban. Tidak hanya dapat ilmu langsung ditinggal pergi, dapat ilmu ditinggal pulang, tapi mboten gadah tinggalan nopo-nopo. Pengalaman-pengalaman yang kemarin mulai OYC 5 mengisor sampai 1 sampai 5, dari ratusan orang yang lulus, ternyata yang menjadi muharrik penggerak hanya 1 sampai 5. Semoga OYC 6 ini berbeda, Allahumma amin. Semoga saja. Pagi ini kita akan membahas tentang 6 akobah sukses. Akobah itu apa? Akobah itu jalan terjal untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu akobah. Jadi untuk sukses diperlukan 6 tahapan atau 6 akobah. Tolong yang pagi ini masih pegang HP, tolong HP ini diletakkan. Di pesantren itu nggak punya adab ketika ada seorang kiai berbicara masih dolanan HP. Kalau Anda santri saya tak usir Mas. Kalau Anda ngaji sama kiai lain monggo seperti itu. Tapi kalau di sini sekali sama saya, ya muwajahah. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Kadang orang harus beradab itu sama Allah diuji dulu. Mulane kok ana wong bangkrut iku mungkin ora perkara pintere tapi perkara kelakuane. Kakean pola, di antara pola ya ngono ki wayah ngaji ya dolanan HP ngono ki termasuk pola, iku pola sing ringan. Yo, dan terus nek dolanan HP tak jamin bangkrut. Bangkrut dosane, Allahumma amin. Pun sedikit intermezzo Kang Aldi, soalnya ndelok perainan-perainan model ngene iki biasane kelakuane sing ra tepak.
nggih kelakuane sok sugih sok pinter sok apa-apa dadi ana kiai wis ngene asik. Kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa di depan orang lain. Maka ketika kita punya rasa tawadhu, ketika punya rasa rendah hati, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita. Kadang kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi ternyata adab kita pangapunten. Makanya saya tidak berbicara apa yang Anda ingin dengar, tapi saya berbicara apa yang harus Anda dengar. Dan pelajaran pertama, kalau ada orang ngomong, letakkan HP-nya. Kata langsung tegang ya, kata langsung. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. 6 akobah sukses. Yang pertama adalah dalam sukses diperlukan al-himmah al-qawiyah, cita-cita yang kuat. Ada satu kaidah maqala himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita yang kuat bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita akan jadi apa, kita akan seperti apa, itu tergantung himmah kita hari ini. Cita-cita yang kuat bisa merobohkan gunung. Orang bisa bertahan hidup 40 hari kalau dia tidak makan. Orang bisa bertahan hidup 7 hari kalau dia tidak minum. Tapi manusia tidak akan pernah bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Makanya sampean sampai saiki cek urip iku bukti nek sampean cek duwe cita-cita. Mbah kepengin nglunasi utange, mbah kepengin ngepolno kreditane. Iku tanda nek kita masih punya cita-cita dan harapan. Lah niki soal iktirad antara panitia satu dengan yang lain. Mas Nur Salim tadi matur, waktu sepenuhnya kami serahkan. Tapi Mas Rizwan muni, Pak Yai dibatasi sampai jam sekian. Ki piye wong loro kok ora padha. Ini yang munafik yang mana ya? Sing siji waktu sepenuhnya, sing siji dibatasi. Mulane cepet-cepetan nggak apa-apa. Sing penting pulang dapat. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Cita-cita itu ada 2. Yang pertama adalah himmatul ulya. Al-himmah itu ada 2. Yang pertama adalah himmatul ulya. Cita-cita tinggi, cita-cita akhirat. Kita bisa beribadah, kita bisa masuk surga, kita bisa banyak punya amal soleh, itu himmatul ulya. Kemudian ada himmatus sufla, cita-cita rendahan, cita-cita duniawi, pingin duit mobil, pingin sugih, duit akeh, tabungan akeh, aset akeh, itu himmatus sufla, cita-cita rendahan. Kita bahas yang pertama, himmatul ulya, cita-cita tinggi. Kita bisa beribadah itu karena didahului oleh sawabikul himam. Satu kisah di Surabaya, ini kisah nyata, saya cuplik dari artikel Arisalah. Di Surabaya itu ada seorang ibu namanya Ibu Muslimah, Ibu Sri, Ibu Muslimah. Beliau seorang pemulung, pekerjaannya ambil kertas, ambil plastik, kemudian dijual. Hasil tiap harinya rata-rata 25.000, 20 sampai 25.000. Tapi Ibu Muslimah ini kepingin seumur hidupnya walaupun 1 kali dia harus bisa berkorban, membeli kambing untuk dikorbankan. Akhirnya Ibu Muslimah ini motong bambu, kemudian dikasih bolongan, dibawa pulang. Tonggo kiwa keteng padha muni, Ibu Muslimah lah itu kok bambu buat apa? Buat celengan lek. Celengan untuk apa? Aku kepingin beli kambing untuk kurban. Masa masih aku wong melarat, masih aku wong miskin, seumur hidup walaupun sekali saja saya harus bisa beribadah kurban. Lah, pingin beli kambing itu nabungnya berapa, Yu Muslimah? Berapa kalau dapat uang 25.000 ya tak tabungkan 2.000, kalau dapat uang 20.000, 15.000 ya tak tabungkan 1.000. Tetangga kanan kiri ngomongnya, "Yu, wong duit 2.000, kapan bisa beli kambingnya?" Ternyata beliau istiqomah, mulazamah. Selama 2 tahun celengan bambu ini dibelah. Dihitung dapat uang 1.750.000. Dibuatkan beli kambing, alhamdulillah sudah sah walaupun tidak terlalu besar. Tetangga kanan kirinya yang ngomong, kapan bisa beli kambingnya? Wong nyelengi muk 2.000, sampai hari ini belum bisa beli kambing. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Tahun 2012
ada anak istimewa, 3 anak istimewa datang ke pondok sini, masih di pondok putri sana, masih 1 kilo dari sini. Ini baru 2 tahun. Mas Joko sama Kang Aldi, Coach Ridwan kesini itu dulu masih hamparan sawah sebatas mata memandang. Ini nanti jenengan kalau pagi setengah 7 menghadap ke sana, masya Allah indah Pak. Sebatas mata memandang ke sana indah sekali. Jenengan nikmati, semakin Anda jauh memandang semakin cepat lunas hutangnya. Nggih insyaallah. Sing guyu banter ya kuwi sing pengin duwe utang. Sing duwe utang ya kuwi wonge. Pangapunten. Ada santri 3 tahun 2012 itu istimewa. Istimewanya karena dia diberi keistimewaan oleh Allah, tidak melihat dunia ini. Tunanetra dari kecil. Tak tanya mau apa Kang? Mondok Pak Kiai. Lah terus mondok kita ajari apa? Kita ingin ngapalne Quran Pak Kiai. Lah terus kalau ingin ngapalne Quran, cita-citamu apa kalau sudah hafid Quran? Pak Kiai, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya itu kerja mungkin juga nggak bisa. Seandainya pun dipaksakan kerja pijet misalkan, ikut kursus pijet, itu pun belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Saya ingin menghafalkan Quran Pak Kiai, saya ingin menagih janjinya Rasulullah, barang siapa yang hafal Quran nanti di surga anaknya akan memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya. Saya ingin seperti itu Pak Kiai. Alhamdulillah tiap hari 3 anak ini nabung sama saya 4-10 ayat, kadang sampai 12 ayat tiap hari. 4 tahun alhamdulillah selesai hafalannya, 2 anak yang selesai, yang 1 belum selesai. Yang 2 anak ini selesai alhamdulillah, yang 1 dapat beasiswa di Bait Quran di Tangerang, langsung dibimbing oleh Dr. Quraisy Shihab sama Dr. Ahsin Sakok Muhammad. Kemudian setelah dari sana beliau sampai hari ini masih ngasuh salah satu pondok pesantren namanya Sam'an. Sam'an itu pondok pendengaran. Jadi kenapa dinamakan pondok Sam'an? Karena 40 santrinya itu tunanetra semua. Kiainya yang alumni sini itu juga tunanetra. Ngoten niku sering kula tangleti, "Mbah, napa Pak Yai? Ngono ki yo tau tabrakan karo santrimu." Yo sering Pak Kiai kok wong padha-padha ra ro yo tabrakan barang. Gus Kiai kok ditabraki jare. Yo tak elingno, itu sesuai amal dan perbuatanmu, Mbah. Siji-sijine santri sing wani ngideki kopiahku mu awakmu tok aku. Nggih, kula kan sering ketika ngajar kopiah tak silih ning ngisor ngoten niku dhek mlaku dideki. Lho kopiah Kiai dideki aku. Oh, ternyata dibalas sama Allah, kowe ditabraki santrimu. Nabung 4 ayat sampai 12 ayat, 4 tahun hafid Quran selesai. Hasilnya alhamdulillah Allah membalas, tidak sampai, belum sampai masuk surga, orang tuanya sudah dibahagiakan. Bangun rumah ya dibantu, beli sawah ya dibantu, kebutuhan sehari-hari dibantu. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya diceritani teman saya, namanya Mas Galunggung. Mas Galunggung itu aslinya Tasikmalaya, cuma menetapnya di Bandung. Beberapa tahun ketika daftar haji masih 20 juta reguler. Ketika Mas Galunggung ini daftar haji, ketemu sama seseorang yang pangapunten mungkin pakaiannya tidak begitu baik, sarungnya tidak begitu baik. Kok di kantor Kemenak kenalan, "Bapak namanya siapa?" "Saya Bambang Mas, kulo Galunggung." "Pak Bambang kok di kantor Kemenak niki ajenge nopo?" "Daftar haji Mas." "Lah Pak Bambang pekerjaane nopo?" "Kulo tukang becak Mas." "Bagaimana seorang tukang becak saged daftar haji?" Terus ya Mas Galunggung, "Mas, saya ini kangen Ka'bah 14 tahun. Saya rindu Ka'bah, ingin menyempurnakan agama saya itu 14 tahun. Saya nabung Mas tiap hari. Kalau saya narik becak 50.000, saya tabungkan 10.000. Kalau saya dapat 30.000, saya tabungkan 5.000. 14 tahun Mas. Alhamdulillah setelah 14 tahun tabungan ini tak hitung dapat 20 juta. Alhamdulillah sudah siap bisa daftar haji. Tapi ngeten niki nggih mboten ngertos Mas, pelunasannya nanti pakai apa saya juga nggak ngerti. Apa kata Mas Galunggung saat itu? Pak Bambang telah menginspirasi saya. Pun Pak Bambang mboten usah khawatir, pelunasannya semua saya tanggung jawab. Hari ini tak lunasi. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung.
Lah pertanyaane sakniki jenengan pun nabung nopo? Kok bar-bar piye? Wong takoki nabung nopo kok bar? Ini cita-cita akhirat. Cita-cita akhirat ini harus kita upayakan. Dengan sekuat tenaga kita, kurban setiap tahun, sedekah setiap bulan, infak setiap hari, zakat setiap tahun, ini harus dengan upaya yang kuat. Tanpa upaya kuat kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang tujuannya akhirat. Ini akhirat. Yang kedua ada himmatus sufla. Cita-cita rendahan, ingin kaya, ingin punya mobil mewah, ingin punya rumah megah. Itu harus diupayakan dengan cita-cita. Bagaimana mungkin dengan dicatat, diafirmasikan, didoakan. Saya tak cerita, saya punya teman di Surabaya. Beliau punya salah satu perusahaan alat-alat lunak komputer. Tak tanya, omsetnya satu bulan berapa mas? 8 miliar Pak Kiai. 8 miliar. Usianya baru 31 tahun. Omsetnya 8 miliar. Tak tanya mas, sampai usianya 31 tahun, omsetnya 8 miliar, anak masih 1, istri juga baru 1. Coron jenengan omsetnya 10 miliar, istrinya berapa? Modele iki modelnya terus husnul yakin ngono modelnya, ora husnudzon, husnul yakin nih misalnya. Nah terus itu gimana mas cara meraihnya? Begini Pak Kiai, saya itu nggak sengaja ketika kelas 2 sanawiyah, nggak sengaja itu kemarin buka-buka buku itu menemukan satu buku catatan harian saya ketika saya kelas 2 sanawiyah. Buku apa namanya itu? Diare itu mencret Pak kok ngomong kok hati-hati kita kok ada cilik-cilik diare kok ora mencret ah. Ya wis pokoknya buku harian lah. Itu tak catat, saya lulus sanawiyah akan mondok di Malang sambil sekolah aliyah, lulus aliyah saya akan kuliah di UIN sambil mondok. Kemudian setelah itu saya akan merintis usaha sesuai apa yang saya inginkan, yaitu alat-alat lunak komputer. Lalu saya akan menikah. Ternyata Pak Kiai, 75% apa yang saya catat itu dikabulkan oleh Allah. Apakah ada kaitannya hukum syariat? Ataukah ini hanya sekedar hukum alam, bahwa apa yang dicatat itu ternyata mudah diwujudkan oleh Allah? Tak jawab mas, beberapa ayat dalam Al-Quran itu menyinggung tentang literasi, menyinggung tentang catatan. Ada satu ayat, nun wal qalami wama yasturun. Ada ayat wal yaktub bainakum katibum bil adl. Ternyata catatan atau literasi itu difirmankan oleh Allah dan dianggap sangat penting. Bahkan wal yaktub itu pakai fi'il amar, sudah pakai wawu istiqnafiyah, sudah pakai lam taukid, amar lagi. Apa kuwi? Tak jamin gak paham sampean. Wis pokoknya nurut ngono wae. Soalnya sekarang banyak orang gak ngerti tapi sok-sok ngerti ngono tadi. Ijtihad bagi orang awam, ijtihad hukum syariat bagi orang awam itu seperti orang yang sudah 60 tahun ingin jadi dokter, belajar ilmu kedokteran. Boleh berhasil kemungkinan tapi kecil. Lah timbang swidak tahun ijtihad iki piye wis tiru wae penak kok. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Tulisan itu memang penting. Sehingga dulu Nabi Sulaiman punya tinggalan namanya tembok ratapan. Di Palestina itu ada tembok ratapan. Nanti kalau nggak percaya, sampean ngumpul ke duit, bayar sama Ustadz Nur Kholik, sekali-kali jalan-jalan ke Aqsa. Ojo kok ning Bromo, ning Borobudur tok. Sekali-kali ke Aqsa. Di sana akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Di sana ada tembok ratapan. Orang-orang Yahudi kalau ingin doanya mustajab, itu nulis sesuatu di tembok ratapan, badoke ditempelke, berdoa di sana mustajab. Lah sekarang kita ini punya tembok ratapan modern. Kita punya tembok ratapan gaya baru. Apa? Status WA, status Facebook. Iku sing mbok catet nang ngono kuwi mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Kok ana wong senengane pangapunten nyatet barang-barang sing ora tepak. Ibu-ibu kadang-kadang nyatete cocote tangga bujat kabeh. Kok ana wong ndang nyatete model ngoten niku 5 tahun, 10 tahun uripe ya ruwet tok, Pak. Ngurusi tangga.
mundak kuru terus mengi watuk terus mati ngoten model. Nggih. Enggak, ini tentang cita-cita, tentang himmatus sufla, cita-cita rendahan. Mulane kepingin apa? Catet. Mulane di pelajaran KPB itu ada namanya blueprint, diajari cara membuat blueprint. Nah, itu sebagai bentuk literasi kita, afirmasi kita, doa kita. Dan itu pernah saya praktekkan tahun 2007. Kenapa 2007? Karena 2007 saya pulang dari pesantren. Jumadil akhir saya pulang. 2 minggu sebelum 1 Rajab saya menikah. Saya menikah tahun 2007 itu tidak seperti layaknya orang lain. Kalau Kang Aldi, Mas Joko kan nikah karena cinta. Nikah tanpa cinta, pernikahan tanpa cinta itu pasti akan terasa hampa. Kalau saya tidak, nikah itu saya karena kasihan, Pak. Saya nikah itu karena kasihan. Jadi tahun 2007 itu saya ngajar di Pondok Putri. Pondok pesantren maksudnya, Pondok Putri. Saya ngajar mulazamah, istiqomah, ngajar 1 hari 3 kali. Salah satu santri putri itu ada yang rumahnya Ponorogo. Santri putri ini cantik, gemati, nurut, qanaah, perawan untuk otomatis. Niku malam itu bermimpi. Mimpi ini seakan-akan nyata. Santri putri ini dikasih sama Mbah Yai jubah warnanya hijau, disuruh ngasihkan saya. Santri putri ini ketap-ketip gak bisa tidur. Subuh beliau matur Pak Kiai, tadi malam saya itu mimpi seperti nyata. Mimpi apa, Nduk? Panjenengan maringi kula memberikan saya jubah warnanya hijau. Oh, Nduk, kalau mimpi jubah di dalam Al-Qur'an pakaian itu jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu pakaian istri, istri itu pakaian suami. Berarti kamu itu dapat jodoh, Nduk. Lah dikongkon maringi sapa? Disuruh memberikan siapa toh, Nduk? Panjenengan minta untuk memberikan kepada Pak Toha, Pak Kiai. Oh, berarti Pak Toha itu jodohmu, Nduk. Sudah liburan ini ndang ke Bojonegoro, matur opo enenge, cerita apa adanya, ndang jaluk dilamar. Akhirnya santri putih Ponorogo ini datang ke Bojonegoro. Pak, saya itu bermimpi seperti ini, Pak. Kata Mbah Yai, jenengan iku jodoh kula, tolong Pak, kula segera dilamar, tolong Pak segera dilamar. Lah ono santri putri ayu nurut gemati konaan jaluk dilamar, kan aku kasihan seandainya gak tak lamar, Pak. Jadi akhirnya ya tak lamar. Nah, ini tentang himmahnya. Qabil tu nikah wa taswija bil mahril mazkur. Setelah pernikahan ini malam pertama, Mas. Ini malam pertama. Ada yang belum menikah, ada yang belum menikah. Ada. Miskinun. Orang yang belum menikah itu derajatnya miskin, walaupun miskinun. Dari sini nanti langsung ngelamar. Amin. Malam pertama buka pintu kamar. Ini masih 7:30. Ijab kabul saya 7:30, ngobrol-ngobrol sama teman-teman tak obrai, ndang mulih. Iki ganggu tok, mulih. Pas masuk kamar, istri saya itu kaget. Di kamar itu tak tempel 3 gambar, 1 Ka'bah, 2 mobil, 3 rumah. Istri tanya, Mas, panggilnya masih Mas, masih pengantin baru, Bang. Sekarang punya anak 3 yo Abi. Dulu masih Mas. Mas, iya Dik, ini maksudnya apa, Mas? Ini cita-cita kita, Dik. Ini impian kita, ini doa kita. Setiap kita masuk kamar, lihat Ka'bah, kapan kita menyempurnakan agama kita, Dik. Kita ini orang Islam, kita harus bisa menyempurnakan agama kita dengan haji dan umroh. Nah terus, ini mobil, ini cita-cita kita, ini doa kita, dan ini sangat penting, Dik. Sampean lho Ponorogo, aku Bojonegoro. Perjalanan sepeda motor 4 jam. Ini kalau kita nikah 5 tahun, punya anak 3, belum punya mobil. Kalau hari raya Idul Fitri mudik ke sana, piye pola, Dik? Sepedaan motor anak telu, anak pertama didelek ning ngarep, anak kedua dicepit, anak ketiga digendong. Lah terus piteke mentoke semongkone nongkone.
Soalnya kan kabarnya menantu berkunjung ke rumah mertua, kabarnya itu kan silaturahim, berbagi, padahal hakikatnya kan merampok. Ulang opo-opo digawa kabeh. Kita harus punya mobil deh. Semua rumah tangga mengharapkan kita punya rumah yang idaman. Ternyata Bapak Ibu, 2007 nempel nih gambar, semua tercapai pada tahun 2017, sebagian besar 2010 sudah tercapai. Bisa ke Mekah, bisa punya mobil, sudah punya rumah. Pertanyaannya sakniki, sampean wis nempel ke gambar nom? Jangan-jangan masuk ruang tamu sudah ada gambar kalender BMT. Ruang tamu masuk sudah ada kalender BNI BRI. Itu sama halnya ketika masuk rumah plek ada kalender BMT BRI BNI, otak ini sudah terinstal. Kapan lunas, kapan utang maneh? Diganti kalendernya diganti. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Maka pulang dari sini, cita-citakan, afirmasikan, doakan. Tulis apa yang ingin raih, kemudian itu akan menjadi doa. Next. Yang pertama, siapkan himmah. Ini bocah koneksi ora paham-paham gitu. Santri itu kuliner riyadhah. Pagi langsung ngaji sampai terbitnya matahari biar jadi wali. Iki isu-isu dikai gedhok. Kadang hal yang sepele seperti gedhok itu melenakan dan melupakan tanggung jawab, apalagi yang lain. Yo nek santri dilenakan oleh gedhok. Nek bayi Mas Nur Salim niki dilenakan oleh rondo sak itu. Mana kadang yang remeh itu yang melenakan kita. Next, yang kedua, untuk kita meraih sukses, yang pertama siapkan himmah, yang kedua ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin menggenggam dunia, dia harus punya ilmu. Di SBC kita sudah diajari sukses adalah kapasitas. Sukses sama dengan iman, ilmu dan amal. Wis diulang, iku KPB nomor pertama, purpose of life wis diulang kabeh wisan. Nggih wis ora usah dibahas. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin menggenggam dunia dia harus punya ilmu. Namanya ilmu duniawi. Strategi bumi. Ibarat rezekinya Allah itu air hujan. Allah sudah membagi banyak. Kita dapatnya seberapa dari rezekinya Allah, ya sebantek, tergantung kapasitas kita, wadah kita. Ono sing ada sak gelas oleh sak gelas, ono sing ada sak mangkok oleh sak mangkok, sak ember oleh sak ember, ono sing tabakur oleh sak sungai, yo sak sungai, sak segoro, tergantung kapasitas kita. Lan jenengan sedaya UYC 6 ini digeladi selama 13 pertemuan, itu tujuannya apa ya? Untuk memperbesar wadah kapasitas. Tanpa kita belajar seperti itu, ya kita akan diam di tempat. Walaupun yang berhasil, pangapunten, ono sing spiritual tok, bar melo SBC tambah khusuk tok yo ono, Pak. Neng masjid lunak-lunu, oleh-oleh kok SBC. Ya ono model ora percaya deh. Ono oleh spiritual tok. Ono sing leadership tok. Yo iya, semakin disiplin, semakin baik, semakin apa dia dapatnya leadership. Tapi sebagian besar dari mereka insya Allah dapat kesuksesan yang diharapkan. Allahumma amin. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, dia harus punya ilmu, yaitu ilmu agama. Makanya kita selalu dianjurkan ngaji sama kiainya masing-masing. Karena di sini ada yang sarungan, ada yang katok cingkrang, ada yang berjenggot, ada yang berkumis, beda-beda. Saya sering ditanya, SBC itu aliran apa toh? Aliran-aliran dasmu ya. SBC itu berdiri di atas semua golongan. Engko ya ana sing Salafi, ya ana sing Muhammadiyah, ya ana sing NU. Gayane beda-beda, dewi-dewi. Nek ning kene ya gaya-gaya NU. Ya kunut, ya sarungan. Ya wiritane akeh. Sampai ning kene seminggu dadi wali Pak, tak jamin. Wali santri. Enggak Om, Kanjeng Nabi dawuh sapa wong zikir mujalasah, zikir mulai subuh sampai terbitnya matahari. Wali. Bahkan doanya wali.
Lah santri biasa zikiran, iku dhek mung rada dipercepet perkara ono sampean iki. Rada ganggu sampean asline. Cuma piye neh, ganggune dulur iku tetep diterima. Nggih, ganggune dulur itu tetep diterima. Ini aja sampean enggak tahu lah itu lho ganggu cacah ngaji. Sing jemerintil biasanya kan di sini, pojok, tengah, kemudian sana ada. Karena ini overload. Overload satu-satunya pondok salaf yang mungkin inden sebelum masuk ya pondok sini. Ora bingung golek murid mulai dari Biak Papua sampai Batam sampai Medan ono kabeh Pak. Kondi carane wallahu a'lam. Ya mempelajari ilmu scale up kaya sampean ngono kuwi. Nah. Iya. Ya ora cah ora tuh jurus banjir order. Iki rodok sesat Kang Aldi iki Kang. Iki kudu ditobatno saiki. Kang, perjuangan iku ana loro kan. Perjuangan ini ana loro, pendidikan iku ana loro. Siji ana berbasis industri, nomor loro ana berbasis khidmah. Saya berdiskusi sama Coach Ridwan, kalau saya ingin industri, teman-teman saya pengusaha banyak, ahli marketing banyak. 7 jurus banjir order itu cek rendahan, cek ono sak dhuwure nah. 9 jurus. Oh. Pangapunten. Hari ini banyak sekali para pengusaha menjadikan pendidikan menjadi industri. Padahal dari Imam Ghazali, Anda tahu siapa yang menghancurkan agama? Anda tahu siapa yang menghancurkan bangsa ini? Yaitu orang-orang yang menjadikan pendidikan sebagai lahan industri. Ngene kowe ning kira ora bayar toh? Lu kok meneng jawab bayar apa ora ning kene? Nah, ora, itu namanya khidmah. Saya melayani, saya berbagi, jenengan juga khidmah. Pondok sini murni khidmah. Pondok sini santri hanya membiayai dirinya sendiri, tidak gaji kiai, tidak gaji ustadz, tidak dimintai uang bangunan, tidak dimintai, tidak. Santri murni belajar membiayai dirinya sendiri selayaknya ahli sufah ketika Rasulullah mereka datang, Rasulullah berbagi, ahli sufah mencari ma'isyah mereka sendiri. Santri di sini sama. Lah terus bangun 2 tahun yang lalu belum ada apa-apa, tahu ini. Lah itu ada ilmunya. Khidmah itu ada ilmunya. Alhamdulillah di sini ada Pak Eko. Pak Eko itu guru SBC yang paling sepuh. Di mana Pak Eko berada makmur, Pak. Lamongan zaman Pak Eko di Lamongan jalan-jalan baik semua. Pindah ke Bojonegoro, Bojonegoro jalan-jalan baik semua, Pak. Pak Eko menjadi tim ahli wakaf di sini, tim ahli bisnis di sini. Mas Tio, Ustadz Kholik itu di sini ngurusi wakaf, ngurusi pembangunan, ngurusi perusahaan-perusahaan yang dimiliki pesantren. Saya ngajar ngaji, saya kiai kok. Bukan ngurusi industri ya, waliran sesat awakmu. Itu ditobatno Mas ngono. Aku mbok anggap terus pendaftaran 80 juta, 40 juta terus mendapatkan income pasif. Piye maksudmu? Jadi ono sing industri berbasis industri, ono sing berbasis khidmah, membangun peradaban. Lah kita itu alirannya sama, aliran khidmah bukan industri. Loh saya tersinggung loh Mas, terus terang tersinggung. Bocah SBC kok ngono modelnya. Konco-konco SBC itu berbagi ilmu gratis Mas, khidmah, melayani. Lah aku malah oh ya saiki kok bayar yang Bojonegoro bayar samene, wih ngeragati awakmu dhewe. Iya toh, bayar hotel mosok kon bayar Kang Aldi. Oh utek kok cepet piye awakmu. Wis tobat ya. Sing nguri to. Kok belum tobat. Wis ndak tobatno wis. Orang yang ingin masuk surga dia harus belajar ilmu agama. Orang tanpa ilmu agama hidupnya akan terseok-seok, tercabik-cabik dan lain sebagainya. Lah SBC pangapunten. Dalam Al-Quran Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Sirat itu jalan luas. Sirat itu jalan luas. Ibaratnya tol. Sirat itu Islam. Islam itu seperti tol. SBC itu sabil, jalan kecil untuk menuju sirat. Sabilillah. NU sabilillah, Muhammadiyah sabilillah, Persis sabilillah, apa? Hidayatullah sabilillah. Itu jalan-jalan kecil untuk menuju sirat. Hari ini kita dihadapkan orang fanatik jalan kecilnya lupa siratnya.
Orang fanatik terhadap manhaj pendapatnya, tapi lupa terhadap sirat yang luasnya, yaitu siratal mustaqim, agama Islam. Bahkan sekarang ini, pangapunten, saking ta'assub fanatik yang berlebihan, nolong orang saja ditakoi, Pak. Orang kecelakaan berat ditakoi, Pak, cepet Pak, tolong saya Pak. Kamu Islam apa Kristen? Islam Pak, saya Islam Pak. Cepet tolong Pak. Sebentar, NU apa Muhammadiyah? Astagfirullah. NU Pak, saya itu NU. PKB apa P3? Ini salah kejat-kejat Pak. Masa nulungi uang saya kita asup Pak. Astagfirullahaladzim. Makanya kita hadir di sini ya dengan penuh warna. Ya ono sing model ngene iki, ono sing model ngono iki. Belajar agama di kiainya masing-masing. Sebenarnya materi pagi ini Pak Pra itu usul. Jadi Dewan Suronya SPC itu di sini itu usul semua. Pak Kiai ngaji fikih muamalah. Pak Eko jangan. Nanti kalau fikih muamalah tak jamin sampai jam 8 enggak selesai Pak. Karena ini menurut kiai saya seperti ini. Menurut kiai saya seperti ini. Wah, urusan-urusan fikih niku ruwet Pak. Makanya saran saya kalau ingin belajar agama ya belajar pada kiainya masing-masing. Tapi ingat, pendapat kita boleh kita katakan yang baik bahkan terbaik, tapi tolong jangan katakan buruk pendapat orang lain. Hari ini akeh Pak, menurut dia benar yang terbaik, akhirnya orang lain yang dia tidak mengetahui hakikatnya menyalahkan. Pak Nur Salim pangapunten, istri saya menurut saya itu paling cantik, paling apik, paling ayu, bojoku menurut aku. Tapi aku gak mungkin darani sampean bojone elek. Ngono kok rapi wong elek ra kaya bojoku. Kan gelo toh. Kita mengikuti kiai kita ini, oke. Anggap yang paling benar, oke. Tapi jangan katakan yang lain itu harus seperti jenengan. Bojoku yo ayu, tapi aku gak ngarah darani bojomu elek. Gelakno wong. Indonesia hari ini seperti itu Pak. Banyak orang yang menganggap istrinya cantik, tapi ndudingi wong-wong ini ya bojone elek. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Pun tentang ilmu jenengan pun paham, sukses sama dengan iman kali ilmu kali amal.